Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur bergemuruh. Seseorang masih bisa mendengarnya dengan jelas bahkan lebih dari 100 km jauhnya. Guntur keras bergema di langit, menyebabkan banyak orang di tanah terbuka mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa nyala api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api. Di tengah gelombang api ungu adalah sekelompok api hijau tua yang sangat terang. Itu berdiri dengan anggun tanpa mempedulikan bagaimana api ungu tua menyerang. Nyala api hijau tua yang aneh tiba-tiba bergetar setelah beberapa napas. Segera, badai api yang hebat meletus darinya. Setiap area yang ditempati oleh api hijau tua akan menyebabkan api ungu segera menjadi seperti es pertemuan minyak yang mendidih karena dengan cepat tersebar. Cara itu benar-benar tampak seolah-olah itu bukan tandingan untuk pertukaran dengan api hijau tua. Nyala api hijau gelap awalnya hanya selebar beberapa kaki. Namun, setelah perluasan seketika, api ungu tua yang telah menyebar ke seluruh langit dikeluarkan dan ditelan oleh api lainnya dalam sekejap mata. Grup, 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 grup. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api telah dikeluarkan. Kekuatan menakutkan yang seketika meletus mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cara yang seperti semburan. Seteguk darah merah cerah segar diludahkan di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya menjadi seperti burung dengan sayap patah saat ia turun dari langit dengan lemah. Tubuh dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun di tanah terbuka. Ketika masih sekitar beberapa puluh meter dari tanah, Yun Shan yang berwajah agak muram di atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhi pucat putih saat dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi jejak darah. Beberapa perasaan tertekan ada di matanya. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan diam-diam telah menarik beberapa kekuatan sebelum yang terakhir melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar bahkan Guhi akan kesulitan melestarikan hidupnya hari ini. Setidaknya, dia terluka parah. Banyak tatapan di sekitar memandang ke Guhi berwajah pucat di sisi berlawanan. Tempat itu langsung sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Kejutan yang tertinggal di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun sebenarnya telah mengalahkan elit asli Dou Huang dalam 10 pertukaran singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang merasa situasinya sedikit terlalu seperti mimpi. Banyak tatapan tertegun berhenti pada Guhi sejenak. Kemudian, mereka segera dan secara bersamaan bergerak menuju langit tanpa persetujuan sebelumnya. Pada saat ini, nyala api hijau tua yang menyebar ke langit telah menghilang. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di dalamnya. Api hijau tua menyala perlahan. Tingkah laku sang ahli berada pada tahap embrioniknya. Jia Xingtian dan yang lainnya menyaksikan Guhi yang dikalahkan dalam serangan terakhir dari titik tertentu di langit. Mereka juga menghela nafas lega dan bertukar pandang satu sama lain. Semuanya diam-diam tercengang. Orang ini memang menakutkan. Serangan mengerikan yang dia tunjukkan sebelumnya kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa diblokir oleh Hai Bodong dan Jia Xingtian. Sakit kepala kita berkurang satu sekarang karena Guhi telah dikalahkan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya setelah menyetujui tantangan Xiao Yan di depan banyak orang. Hai Bodong menyeka keringat dingin di dahinya dan tertawa. Aye, bagaimanapun, pertarungan besar yang intens sebelumnya telah membuat Xiao Yan sangat lelah. Untungnya, orang ini punya cukup banyak pil obat. Kecepatan pemulihan Douqinya jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika tidak, situasinya mungkin akan sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yun Shan nanti. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memasukkan beberapa pil obat ke mulutnya setelah mengalahkan Guhi sebelumnya. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir sesepuh dari sekte mistik laut. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada cukup banyak masalah.
Adapun Yunshan, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Serahkan dia pada Xiaoyan untuk ditangani. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu ke arah sekte Mystic Cloud yang sangat besar dan berbicara dengan suara yang dalam sambil melihat sesepuh sekte Mystic Cloud yang ditangguhkan di udara. Biarkan dia berurusan dengan Yunshan sendirian, bukankah itu sedikit berisiko? Wakil Ketua Asosiasi Alkemis, Kimi R, ragu sejenak sebelum berkata. Tenang, jangan lupa kalau Xiaoyan masih mendapat bantuan dari guru misterius itu. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, Paul Jia dan saya dapat dengan cepat membebaskan diri kita sendiri dan memberinya uluran tangan. Mengingat kekuatan yang menakutkan dari sedikit dari kita, kemungkinan kita bahkan dapat melawan Yunshan untuk sementara waktu. Tatapan Hai Bodong melirik Yunshan di tengah panggung pernikahan di tanah terbuka dan perlahan menjawab. Saya akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara di kaki gunung akan segera menyerang gunung saat dipimpin secara pribadi oleh Yao Ye. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Hai Bodong juga mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya terfokus pada Yunshan saat dia dengan dingin berkata, selanjutnya, kita harus mengawasi bajingan tua ini. Mata Guhi berwajah pucat di tanah terbuka akhirnya mulai pulih beberapa warna setelah dia sejenak linglung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria muda berjubah hitam tinggi dan tertawa getir. Kamu telah menang. Semua orang di tempat terbuka tercengang ketika mereka mendengar Guhi secara pribadi membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Mereka bisa membayangkan betapa pukulan besar kekalahan memengaruhi Guhi. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kamu dan sekte Mystic Cloud hari ini. Guhi tiba-tiba tersenyum. Tatapannya segera menyapu ke arah Yun Yun, yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar dan jubah pernikahan yang dibuat dengan hati-hati itu robek sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Yun Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang lebih rendah darinya. Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit Guhi. Guhi memiliki kebanggaan yang ekstrim jauh di dalam tulangnya. Orang bisa membayangkan pukulan macam apa yang dia terima setelah dikalahkan oleh Xiaoyan untuk membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini. Hanya beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak memiliki banyak luka serius, Guhi melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yunshan di atas panggung pernikahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, pemimpin sekte Yunshan, dia telah kalah hari ini dan harus melakukan apa yang aku janjikan. Saya tidak akan lagi campur tangan dalam masalah ini antara kedua belah pihak. Pemimpin sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal. Guhi mengabaikan ekspresi jelek Yunshan setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berbalik dan melangkah keluar dari sekte Mystic Cloud di depan banyak tatapan mengamati di sekitarnya. Banyak percakapan pribadi terdengar di lapangan setelah sosok Guhi perlahan menghilang. Beberapa ahli yang diundang oleh Guhi saling bertukar pandang. Mereka tertawa getir. Karena karakter utama sudah pergi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Guhi dan secara alami tidak akan menolaknya jika dia ingin mereka membantunya. Namun, Guhi kalah tanpa keluhan dan wajar jika mereka tidak bisa menyerang dengan paksa. Selain itu, bahkan jika mereka ingin melangkah maju, kemungkinan besar mereka hanya akan mencari penghinaan sendiri. Bahkan seseorang dengan kekuatan Guhi tidak dapat menahan lebih dari 10 pertukaran dengan Xiaoyan, apalagi mereka. Karena Guhi sudah pergi, mereka secara alami tidak akan terus tinggal. Meskipun mereka merasakan antisipasi besar untuk pertempuran besar menakutkan yang akan meletus di gunung awan berkabut ini, mereka bukanlah orang bodoh. Kemungkinan mereka akan mendapatkan masalah jika mereka diseret ke dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, setelah orang-orang ini diam-diam bertukar pandang, yang lebih baik menangkupkan tangan mereka ke arah Yunshan di panggung pernikahan sementara orang-orang eksentrik itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka semua berbalik dan menuju keluar dari sekte Mystic Cloud. Tanah terbuka segera menjadi sedikit lebih kosong setelah para ahli ini pergi. Mereka yang tersisa sebagian besar adalah orang-orang yang diundang oleh sekte Mystic Cloud serta para ahli atau faksi yang takut akan kekuatan Yunshan.
Meskipun mereka tahu bahwa mereka hanya akan terlibat secara polos ke dalam masalah jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka hanya bisa menguatkan kulit mereka dan tetap menghadapi ekspresi Yunshan yang semakin serius. Di panggung pernikahan, kelopak mata Yunshan bergerak-gerak sementara para ahli ini pergi bersama Guhi. Ekspresinya suram. Dia telah merencanakan untuk mengajak orang-orang Xiao Yan dan Guhi untuk terlibat dalam perkelahian besar sementara dia akhirnya mendapat manfaat darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan benar-benar mengusulkan perjanjian pertukaran 10 ini dan benar-benar akhirnya mengalahkan Guhi dalam 10 pertukaran. Selain itu, apa yang menyebabkan kemarahannya meningkat adalah bahwa Guhi yang berpikiran tunggal ini bertindak dengan cara yang dapat dipercaya dan dengan patuh membawa orang-orangnya pergi. Orang bodoh. Dia hanya memiliki beberapa keterampilan dengan alkimia, tapi pikirannya sangat kaku. Yunshan dengan muram dan dengan marah mengutuk dalam hatinya saat dia perlahan menghirup udara. Dia menekan mood yang berputar di dalam hatinya sebelum berdiri dari kursi dan perlahan berjalan menuju tepi panggung pernikahan. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam di langit. Xiao Yan, saya harus mengakui bahwa Anda telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini, Yunshan dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat suaranya perlahan terdengar. Xiao Yan menatap Yunshan dari langit sambil tertawa dingin, apakah kamu akhirnya tidak bisa tetap duduk? Namun, jika ini yang Anda andalkan, leluhur ini, mengacu pada Douzong ini, akan memberitahu Anda bahwa Anda pasti tidak akan bisa turun dari Gunung Misty Cloud hidup-hidup. Yunshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat sepasang tangan tiba-tiba menegang. Aura menakutkan yang anggun melonjak keluar dari tubuhnya. Saat aura menakutkan menyebar, banyak ahli di bawah panggung pernikahan segera merasakan napas mereka menjadi tumpul. Mereka terkejut menyadari bahwa Douki di dalam tubuh mereka beredar agak lamban dalam menghadapi penindasan semacam ini. Bahkan aura elit Douzong saja sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Yunshan. Orang ini memang jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Tampaknya kali ini, itu benar-benar akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua anggota sekte Misty Cloud dengarkan, jangan tinggalkan penjajah hari ini. Yunshan mengangkat matanya saat suaranya yang padat dan dingin perlahan bergema tanpa henti di seluruh langit. Aku ingin semua orang di Kekaisaran Jiama tahu bahwa siapapun yang berani menyinggung sekte Misty Cloud kita akan dibunuh tanpa ampun.